Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa sayyidina al-mujtaba rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila masyayikhina wa masyayikhina wa asatizatina wa asatidatihim wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liman lahu haqqun alaina wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yazidu fil umri. Perkara yang menyebabkan bertambahnya umur. Kemarin bertambahnya rizki, sekarang bertambahnya umur. Umur ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau orang kita bilang umurnya panjang berapa tahun? 90 sampai 100 tahun orang kita mungkin bilang umurnya panjang. Tapi mungkin sekarang orang 70 tahun juga udah dibilang panjang umurnya. Karena sekarang orang semakin pendek. 50 tahun udah COVID, asam urat. Asam urat. Makan daging aja udah kagak boleh. Makan durian udah kagak bisa. Kata Nabi, Ammaru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku itu kalau enggak 60 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Sedikit yang lebih dari 70. Berarti 60 sampai 70. Apa arti umur? Umur apa artinya? Umur itu artinya sesuatu yang diisi dengan manfaat. Itu baru hakikat umur. Meskipun bilangannya tidak terlalu banyak, tapi kalau isinya manfaat berarti umurnya panjang. Tapi meskipun bilangan tahunnya banyak, kalau manfaatnya kagak ada, disebut umurnya tetap pendek. 80 tahun gak ngasilin apa-apa, punya ayam udah 5 tahun nelor kagak, dipotong alot. Tuh umur ayam tuh pendek apa enggak berarti? Pendek. Meskipun umur ayamnya udah 5 tahun. Punya pohon duren gede banget, udah 20-30 tahun kagak berbuah-buah. Pendek gak tuh umur duren? Pendek. Gua potong bisa nih, ribet-ribet 30.000, 50.000 udah dapet duren di seberang situ. Repot-repot nunggu 30 tahun. Makanya ada istilah takmir masjid. Apa arti takmir masjid? Makmur. Nah, makmur dari sini nih. Orang kalau disebut makmur berarti gimana? Badannya gede Pak Ustaz.
Gemuk, banyak makannya, makmur nih orang. Orang kalau makmur itu disebut makmur artinya kalau orang itu banyak manfaatnya, namanya makmur. Kalau masjid makmur berarti gimana? Dari masjid banyak manfaat. Belum tentu yang banyak lebih banyak manfaatnya. Belum tentu yang sedikit manfaatnya lebih sedikit. Itu namanya hakikat daripada umur. Ada umur yang pendek tapi jembar. Apa jembar? Lebar ya, luas, jembar. Padahal umurnya pendek. Imam Syafi'i umurnya nggak panjang. 150-204. Berapa tahun umur Imam Syafi'i? 150-204. 54 tahun. Imam Nawawi 40 tahunan. Tapi karyanya Masya Allah luar biasa. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab diteruskan sampai 21 jilid. Padahal umurnya 40 tahunan Imam Nawawi. Kita umurnya berapa kita? Macam-macam, ada yang pala 3, pala 4 model gini, pala 5, pala 6. Udah dapat manfaat apa? Nah, itu bisa kita ukur kira-kira sepanjang mana umur kita, seberapa banyak manfaat yang dihasilkan oleh kita. Makanya ada istilah umur bisa diperpanjang. Tahunnya nambah nggak tahunnya? Jumlah umurnya belum tentu. Tapi yang pasti isinya pasti nambah. Kan kemarin udah sama-sama 200 mili, kalau air mineral berapa duit? 3.000. Ganti sama Zam-Zam jadi 30.000. Ganti sama madu 60.000. Di mobil masih ada. Jual. Di masjid nggak boleh jualan. Ganti sama madu Yaman 300.000 segini. Sama-sama 200 mili. Umurnya sama-sama 50 tahun. Tapi isinya belum tentu sah. Itu namanya umur. Apa yang menyebabkan bertambahnya umur? Kata Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim, al-birru, banyak berbuat berbakti. Karena umur itu artinya manfaat. Maka siapa yang banyak baktinya, siapa yang banyak manfaatnya, pasti dia umurnya paling panjang. Ya pasti, orang dia yang paling banyak manfaatnya. Meskipun nilai usianya muda, tapi kalau dia banyak manfaatnya, dia paling tua. Apaan aja dikerjain. Ada masjid lagi, renovasi dia bantuin. Ada proyek ABC dia bantuin. Ada orang perlu apa dia bantuin. Makanya sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Watarkul adza, meninggalkan sesuatu yang menyakitkan. Banyak manfaatnya, jangan mencelakakan orang. Orang kalau banyak celakanya, celakain orang pasti disumpahin orang. Malam-malam sumpahin lo biar jatuh. Tuh. Dan orang biasanya kalau model begini bawaannya orang nggak demen, nggak enak orang. Bawaannya nggak betah. Ada dia orang nggak betah. Tapi sebaliknya kalau orang banyak manfaatnya, justru nggak ketemu dia sehari kangen. Bawaannya pengen ngobrol bareng, makan bareng, kan gitu. Berarti ini orang banyak manfaatnya karena hati itu nolak. Hati nolak pada dasarnya nolak sesuatu yang madorot, yang nggak benar. Wa tauqirus syuyukhi, menghormati orang tua. Menghormati orang tua bisa mendatangkan umur yang panjang. Kenapa kok? Karena dia akan mendapatkan sepertinya. Artinya nanti dia juga bakal seperti orang tua. Makanya kemarin kalau jalan di depan orang tua bisa menyebabkan miskin. Kalau orang kita kan kalau jalan orang tua dikasih sutro. Ini kan dibilangin. Kalau sutro sholat kan itu tuh yang pakai segitu ya. Papan itu kayak nisan tuh sutro sholat. Nah kalau sutro kita mau lewat di depan orang tua,
pakai tangan. Tangannya pengganti sutroh, makanya kalau orang kita gini. Punten, misi gitu. Punten kalau bahasa kita tuh. Ini sutroh, bahwa kita tidak lewat di depan orang tua. Jangan lewat asal lewat aja. Pantesan susah mulu, miskin mulu. Umurnya enggak berkah, enggak banyak manfaatnya. Wasilaturrahimi, dan silaturrahim. Benar, orang kalau bawaannya ujak-gijik umurnya panjang. Baik manfaatnya maupun umurnya. Orang kalau ujak-gijik kesono kemari itu emang biasa umurnya panjang, penyakitnya sedikit. Panjang benar. Ada orang di rumah mulu nih, enggak kemana-mana, penyakit. Makanya kemarin kan 2 bulan, 3 bulan di rumah terus, pada sakit nggak? Sakit pada. Ya emang kita nggak boleh keluar. Nggak boleh kemana-mana, sakit orang. Makanya kalau keluar itu banyak manfaat. Nah emang umurnya panjang. Ada orang itu kalau sholat Jumat, itu tetangga saya umur udah hampir 80, sholat Jumat dari rumah saya, sholat Jumatnya di BSD. Sholat asarnya di Kampung Jati, orangnya dia juga udah tua. Itu badannya sehat, meskipun sudah tua banget. Nah itu, ya kalau zaman sekarang kan sejak ada HP kan kita silaturahim jadi susah, wong ada HP. Kadang-kadang lebaran aja kan, pakai apa? Nulis juga kagak, apa? Copy paste. Nah, copy paste aja ribet amat nulis. Iya. Lebaran belum 1 hari itu ada juga yang bikin kata-kata mutiara, ya kan? Meskipun tangan tidak menggenggam, hati ini tidak jumpa, kaki ini tidak bisa melangkah. Stroke nih orang. Ya tangan gak bisa ngapa-ngapain, kaki gak bisa melangkah, berarti ngapain dia stroke? Ada-ada aja. Ya kalau memang sudah memungkinkan, sudah bisa keluar, beneran sehat. Nah itu namanya setelan manusia yang udah diciptain sama Allah. Emang udah disetel dari sononya begitu. Didoain tuh orang kalau datang kan didoain. Pernah cerita kan orang bawa singkong pulangnya dikasih kambing. Didengar temennya dikasih kambing, akhirnya dibawa kambing. Wah kalau gue bawa kambing nih pasti dikasih paling banter sapi nih bawa pulang. Lepas dibawa tadi kambing, yang tuan rumah ada apa tadi? Singkong. Akhirnya pulang dikasih singkong dia. Rasain kualat loh. Kemarin juga ada nenek-nenek dikasih bantuan. Apa kemarin? Bansos. Nenek-nenek dikasih bantuan bansos. Tanya sama nenek-nenek, dari mana nih cu? Ini bantuan corona. Kata nenek, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan corona pada sehat katanya. Mudah-mudahan corona rezekinya banyak katanya. Emang nenek-nenek mana tahu corona apaan. Didoain tuh corona biar cepat sehat katanya. La ilaha illallah. Nah kalau silaturahim kan pasti sama utang lupa apa kagak? Lupa, orang kita lagi ngobrol nih lupa utang. Ntar udah kita pulang inget lagi. Makanya orang kalau lagi stres itu keluar. Ajak jalan-jalan. Nabi SAW sebelum di Isra Mi'raj dikenal dengan tahun kesedihan. Tahun 10 Hijriah. Istrinya Sayyidatina Khadijah meninggal kan gitu. Pamannya juga Abu Thalib wafat amul huzni. Akhirnya diapain? Dibawa jalan-jalan sama Jibril. Dibawa jalan-jalan ke Madinah. Oh ini Thayyib, nanti kamu akan hijrah ke sini. Diajak ziarah, ini makam Nabi Musa, ini Nabi Ibrahim, diajak tuh jalan-jalan sampai ke Baitul Maqdis. Makanya kalau punya istri sakit, jangan dibawa ke dokter, lama sembuhnya. Bawa ke mall, toko emas, sore juga langsung ketawa sih, girang, sembuh langsung. Jalan-jalan, ya tapi jalan-jalannya jalan-jalan yang baik, ziarah, silaturahim, menyambung tali yang putus, itu bisa memperpanjang umum karena pikiran tuh jadi fresh. 1 bis, 2 bis, ziarah kemana-mana itu bisa menyambung silaturahim, menyambung umur namanya.
Wa ayyakula hina yusbihu wa yumsikulla yaumin thalatha marratin subhanallah mil al mizan. Baca setiap hari nih. Setiap subuh dan setiap sore. 3 kali dibaca subhanallah mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wa la ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Ada yang baca ini enggak? Yang barusan. Ya pantas belum pada jadi sultan. Sultan Serpong belum ditemukan. Baca makanya nih. Ntar kalau yang pengen baca ya tulis nih. Subhanallah mil al, subhanallah maha suci Allah mil al mizan, sepenuh daripada mizan timbangan. Wa muntahal ilm, dan seujung-ujungnya ilmu. Wa mablagor ridho, dan seujung-ujungnya keredoan. Wa zinatal arsyih, dan seberat-beratnya ars. Tuh pujian tuh. Wala ilaha illallah. Itu dibaca 3 kali. Selanjutnya wa ayyah tarozaan qot'il asjar, jangan motong pohon kalau pengen umurnya panjang. Jangan motong pohon yang masih hidup kecuali darurat. Pohon dipotong. Dan kalau dipangkas boleh. Tapi jangan dipotong. Kalau pohon masih hidup, masih basah, belum kering, belum mati, itu jangan dipotong. Seperti apa yang darurat untuk makan, menghalangi jalan, menghalangi orang bikin rumah, itu boleh dipotong, ditebang kalau bahasa kita. Tapi kalau enggak, jangan dipotong sembarangan, enggak ada sebabnya, itu enggak boleh. Karena setiap pohon itu bertasbih, berdoa. Makanya kan hadis Nabi SAW marra bi qabraini, 2 kubur. Kemudian 2 kubur itu ternyata karena pipisnya, cebok pipisnya tidak bersih, akhirnya diazab sejak dikubur. Akhirnya Nabi taruh pelepah. Nah, pelepah itu menjadi doa untuk mayit di bawah. Makanya sampai sekarang tiap kuburan dikasih kembang, dikasih pohon. Kenapa pohonnya pohon puring? Ya pohon paling bandel. Kalau pohon pisang repot. Susah ziarahnya, tiap kuburan pohon pisang. Gimana caranya? Makanya dikasih pohon puring. Pertama pohon puring daunnya banyak. Kemudian kalau musim kering juga dia kagak mati. Makanya dikasih pohon kuring. Pohon apa lagi yang di kita biasanya? Kamboja ya, Kamboja kan tahan panas juga tuh. Tahan musim panas tahan. Kembangnya juga banyak, pada jatuh kembangnya itu kuburan jadi wangi. Nah, itu dia doain, jangan ditebang. Karena itu doain buat kita. Makanya kalau perlu di rumah punya pohon. Pohon itu bertasbih, berdoa, doain untuk ahli rumah, doain untuk yang ada di sekelilingnya. Tapi ada satu daerah kata Pak Ustadz jangan tanam pohon pisang. Karena pohon pisang tempat rumahnya setan. Ada juga yang bilang begitu. Ya emang pohonan yang gak dimiliki di tanah ya memang tempatnya jin. Rumah-rumahnya jin. Tapi pohonan yang di rumah itu punya kita. Itu mereka tidak berhak untuk tinggal di situ. Dah, jangan motong pohon illa indad darurah, kecuali darurat. Wa isbagul wudu'i, sempurnain wudunya. Sempurnain wudunya, sunnah-sunnahnya, siwaknya kalau perlu pakai siwak, pakai parfum. Wassalatu bitta'zim, salat dengan khusyuk. Wal kironu bainal haji wal umroh, haji kalau bisa haji kiron. Kan ada haji ifrad, haji tamattu, haji kiron. Haji kiron memang haji yang mana kiron tuh? Tamattu umroh dulu baru haji. Kiron tuh yang bersamaan atau yang haji dulu? Haji dulu baru umroh. Ifrad itu bareng-bareng. Nah, kenapa yang kiron ini bisa mendatangkan rizki? Karena memang kiron ini berat. Paling enak tuh tamattu. Tamattu itu bisa santai-santai dulu, umroh dulu, santai-santai dulu. Bisa, artinya umrohnya bisa duluan. Tapi kalau yang barengan itu berat. Kita umroh saja juga sudah berat, apalagi nambah haji. Nambah jumroh, nambah wukuf, nambah mabit. Itu berat. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah beratnya.
itu bisa menyebabkan umurnya panjang. Bainal haji wal umroh, antara haji dan umroh. Wa hifdzus si'ah, menjaga daripada kesehatan. Dan disunahkan dalam mazhab Syafi'i kalau orang sakit itu berobat. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan yusannu lil maridi bitadawi, disunahkan untuk berobat. Sunnah hukumnya, sunahkan berobat. Tapi kata Imam Nawawi, intarokat tadawi tawakulan, kalau dia nggak berobat karena tawakal, itu lebih afdol. Jadi kata Imam Nawawi ini ulama dari madhab Syafi'i, bahkan pentahqiq madhab, ulamanya madhab Syafi'i nomor 1. Kalau ada berbeda dalam madhab Syafi'i, Imam Nawawi yang dipakai. Apa kata Imam Nawawi? Intarokat tadawi tawakulan fahuwa fadilah. Kalau orang meninggalkan berobat karena bertawakal, maka itu fadilah. Udah ada yang nyobain belum? Kalau sakit panas jangan ke dokter, jangan minum obat, jangan apa. Ini bukan hoak, bukan provokator, emang kitabnya bilang begitu. Kata Nabi SAW, innallaha lam yadha' da'un illa wudi'a lahu dawa. Allah tidak akan meletakkan penyakit kecuali Allah letakkan juga obatnya. Maka berobatlah dengan ghairul muharram, sesuatu yang tidak haram. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih. Ma anzalallahu da'un illa wa anzalalahu dawa, kecuali Allah tetapkan daripada obatnya. Obatnya pasti ada, kitanya aja yang belum tahu. Kitanya aja yang masih belum ditemukan sampai sekarang. Dan tidak boleh makruh untuk memaksa orang untuk berobat. Tidak boleh maksa orang untuk berobat, itu makruh hukumnya. Wa qala an-Nawawi fil Majmu'i, dalam kitab Majmu' kata Imam Nawawi, kalau orang meninggalkan berobat karena bertawakal, enggak minum obat, enggak ke dokter, enggak ke tabib, fahuwa fadilah. Itu ada fadilahnya. Itu berobat. Ya cuman kalau buat orang-orang model kita, kalau belum kuat ya jangan juga. Ini buat orang yang udah khusus, khawasul khawas. Tapi kata Imam Hambali, meninggalkan berobat itu lebih afdol. Karena itu lebih dekat kepada tawakal. Dan tidak wajib apa at-tadawi walau dhanna naf'uhu, tidak wajib berobat sekalipun dia menyangka bahwa itu bermanfaat. Dokter ada manfaatnya, obat ada manfaatnya, dia tinggalin, itu afdol kata madhab Hambali. Tapi ya juzu, boleh. Maka hukumnya boleh, bukan sunnah. Boleh berobat ittifaqon, secara sepakat pada ulama. Kalau minta mati boleh nggak minta mati? Boleh nggak minta mati? Minta mati itu hukumnya makruh. Meskipun sudah penyakit parah. Penyakit parah itu nggak boleh. Yang boleh kalaupun menimpa sesuatu yang berat, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairon li. Ini kalau ada orang udah payah, diobatin juga udah susah, bacain doa ini. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah kalau hidup itu lebih baik buat dia. Wa amithu wa tawaffathu, dan wafatkanlah dia. Maka natil wafatu khairun lahu, sekiranya wafat itu lebih baik kepada dia. Mungkin tahu itu udah 10 tahun. Kemudian sudah kata dokter sudah tidak mungkin disembuhkan, dokter yang bilang. Nah itu tidak boleh meminta harapan meninggal. Doain meninggal nggak boleh. Yang boleh doanya kata Nabi seperti tadi. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li. Wa tawaffani maka natil wafatu khairon li. Ya Allah, hidupkanlah dia. Misalnya kalau kita jengukin orang sakit, benar-benar udah payah, udah susah untuk hidup, nah doain tadi. Ya Allah, hidupkanlah dia kalau hidupnya itu baik untuk dia. Dan wafatkanlah dia kalau wafat itu lebih baik untuk dia. Itu doa itu doang yang boleh. Suntik mati, apa dulu? Namanya tuh suntik mati. Vaksin. Bukan vaksin. Suntik mati kata Buya vaksin.
Apa istilahnya tuh bukan genosida ya Allah. Dulu ada dimintakan fatwa MUI suntik mati itu. Katanya tidak merasakan apa itu, fatwa MUI haram. Suntik mati hukumnya haram. Boleh meminta untuk diwafatkan dengan catatan karena sudah tidak bisa menjalankan agamanya. Ya Allah, gara-gara begini nih jadi nggak bisa sholat, nggak bisa sedekah, nggak bisa tanggung jawab, nggak bisa apa, nggak bisa perkara wajib, nggak bisa taat lagi ya Allah. Kalau emang wafat lebih baik, wafatkan ya Allah. Gitu, itu boleh. Kalau memang sudah tidak bisa menjalankan perintah Allah. Kalau dunia nggak boleh. Ya Allah, gara-gara sakit begini ya Allah tuh proyek kemarin 2 miliar gagal. Kagak boleh. Kagak boleh itu kalau perkaranya perkara dunia. Tapi kalau perkaranya perkara akhirat itu boleh. Udah nggak bisa sholat seperti berdoanya Nabi Ayub, ya Allah sakit ini sudah nggak bisa membuatku taat lagi. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka sembuhkan kalau lebih baik atau wafatkan kalau memang itu lebih baik. Kalau udah ngelihat orang yang begini memang dia sudah payah banget, miringin ke sebelah kanan arah kiblat. Miringin begini. Tapi jangan dipaksa, kalau nggak bisa ya sudah telentang. Begini nih, apa namanya? Miring ya, bukan telentang, miring ke sebelah kanan. Disunahkan lagi ditalkinin. Talkinnya jangan terus-terusan. Sekali 2 kali saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah gitu ke arah kiblat. Kemarin waktu ayah kami terakhir itu belum dimiringin, memang ternyata sudah maksain miring sendiri ke sebelah kanan. Maksain miring sendiri ke sebelah kanan. Padahal sebelah sininya bengkak gitu. Ternyata pas sudah dilihat dari pagi karena masuk malam itu, nah pas paginya saya yang giliran jaga jenguk ternyata sudah miring ke kanan dan memang sudah kebetulan di arah kiblat. Miring ke kanan. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Apalagi UGD-nya atau rumah sakitnya ranjangnya memang barisannya begini. Jangan mentang-mentang barisannya begini, kan sunahnya sekarang kiblatnya arah begini. Satu doang nih orang begini atuh. Yang lain dimarahin sama dokternya. Siapa nih yang miring-miringin ranjang nih? Emang dokter kagak ngaji, bilang gitu. Dokter yang disalahinnya jangan. Sunnah doang. Sunnah jangan melanggar aturan yang wajib. Talkinin. Bacain Quran. Kata jumhur ulama hampir sepakat bacain surat Yasin. Kata sebagian madhab Syafi'i dan Hanafi bacain surat Ar-Ra'du. Itu mempermudah dan untuk melembutkan ketika sakaratul maut. Surat Ar-Ra'du. Bacain Yasin sama surat Ar-Ra'du. Dan menurut madhab Hambali tidak boleh diumumkan kematian. Tapi jumhur ulama itu boleh diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya teman-teman kita yang tetangga kita sebelah ada nggak ngumumin orang mati? Nggak ada kan di masjidnya kan? Nggak ada. Itu madhab Hambali. Tapi jumhur ulama hukumnya boleh. Dah terakhir akhirnya umur yang baik adalah umur yang diisi banyak untuk manfaat, baik untuk manusia, untuk sesama, lebih-lebih untuk ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tamat bihamdillah. Sudah tamat kitab kita. Alhamdulillah dengan pilihannya beberapa redaksi matan yang kita pilihkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan.